Jadi mau terharu deh. Tapi terharu banget sih dramanya. Hai Rumis, welcome back to our channel. It's Roommate. Welcome back with Chance di konten about Korea. Jadi seperti yang udah kalian lihat di judul yang udah aku tulis di bawah sini, seperti yang sudah dilihat kalau aku di video ini mau ngerekomendasiin kalian 3 drama Korea crime, kriminal gitu yang baru selesai aku tonton dan menurut aku bagus juga buat kalian coba untuk ditonton. Dan banyak juga hal-hal yang ceritanya bagus dan hal-hal positif yang bisa kita ambil seperti moto konten ini, about positif. Oke, langsung aja drama apa aja yang aku mau rekomendasiin kalian. Pertama, itu ada Good Detective, itu ada di peringkat pertama dari deretan 3 drama ini ya. 3 drama, yang pertama itu ada Good Detective. Nanti seperti yang kalian lihat di sini. Jadi ceritanya itu ya seperti judulnya, mereka adalah detektif-detektif yang bagus, Good Detective. Nah, Good Detective ini kalau judul Koreanya itu Mopom Hyongsa. Mopom Hyongsa itu Good Detective sih sebenarnya, kayak detektif baik, detektif yang teladan gitu. Pokoknya judul Koreanya hampir sama judul Inggrisnya, internasionalnya itu The Good Detective sama Mopom Hyongsa. Oke, detektif ini tayang di JTBC dengan 16 episode dan baru selesai pada hari ini ada apa ya? Jumat ya? 25 Agustus kemarin. Nah, jadi ceritanya tuh ini Mopong Nyosa ini The Good Detective ini diperankan oleh yang pertama Son Hyun Jo sama Jang Seung Ho. Jang Seung Ho ini berperan sebagai Cha Oh Ji Hyuk dan si Son Hyun Jo ini berperan sebagai Kang Do Chang. Jadi mereka berdua ini adalah Mopom Yongsa yang teladan. Jadi mereka itu ceritanya detektif yang benar-benar seorang detektif sejati, guys. Gimana sih kalau seorang detektif sejati itu benar-benar jujur, terus mereka benar-benar ngelakuin tugas mereka sebagai pembela negara, sebagai pelindung masyarakat lah, sebagai kyongchal atau polisi. Sepanjang 16 episode itu dia menceritakan satu kasus yang sangat berkaitan. Jadi dari mulai pembunuhan, dari eksekusi mati dari yang dituduh sebagai pembunuh ini sebenarnya nggak membunuh, tapi dia dieksekusi mati, ya mungkin ya kalau bisa dibilang dia dieksekusi mati karena tidak bersalah. Tapi ada, mungkin ini sudah banyak kalian lihat di beberapa drama Korea sih, kebanyakan karena ada keterlibatan dari pejabat-pejabat yang besar atau yang punya uang sampai menjebak orang yang nggak punya apa-apa sebagai pembunuh dan dieksekusi mati. Jadi dari kasus itu semuanya berkaitan. Nah, menurut aku ceritanya sangat seru, bagus, ceritanya bagus. Yang harus diambil kenapa? Ya ini dari 2 detektif ini. Ada detektif yang nggak baik sama ada detektif yang baik. Jadi keterlibatan detektif yang baik ini juga dalam kasus yang berkaitan ini itu sangat gimana ya, dramatis lah. Iyalah, drama kan. Pokoknya ada keterlibatan dari pihak kepolisian lah, jadi pihak kepolisian bekerja sama dengan pemerintah atau pejabat-pejabat tinggi di Korea terhadap satu kasus yang sangat berkaitan ini. Menurut aku sikap dari Good Detective ini, dari Kang Do Chang dan Oh Ji Hyuk ini bagus banget dicontoh. Mencontohkan sebenarnya sifat sebagai seorang detektif, seorang polisi itu seperti apa. Gak harus dibayar berapa banyak duit, karena emang udah punya jiwa terhadap melindungi kebenaran, mencari kebenaran. Itu bagus sih buat kalian tonton. Bisa jadi motivasi, inspirasi, dan introspeksi diri. Kalau misalnya kadang-kadang kita dalam situasi apapun sering kayak kita butuh uang, kita butuh apa, tapi kita menyingkirkan kebenaran demi memenuhi kebutuhan atau kepuasan kita saat itu loh, misalnya uang atau popularitas, jabatan, dan lain-lain. Di Good Detective ini ngajarin untuk seberapa berat apapun, seberapa dalam situasi apapun, jadilah seorang detektif atau seorang polisi yang seharusnya seorang polisi.
Mantap nggak? Coba deh ditonton, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, ada Train. Train, judul Koreanya tetap Train. Train kan kereta. Bahasa Korea kereta itu gicha namanya. Gicha. Jadi tapi judulnya tetap Train sih, Train, tapi tulisannya Train. Kalau Korea kan gitu, Train gitu. Oke, sekilas. Nah, Train ini dia menceritakan juga tentang kriminal, masih dalam dunia kriminal, pembunuhan. Tapi ini ada menyisakan tentang kisah dunia paralel. Jadi ada dua dunia. Kalau misalnya kalian masih familiar, pasti udah familiar dong sama dunia-dunia paralel, ya kan? Drama-drama dunia paralel. Akhir-akhir ini kan sering muncul drama dunia paralel. Train ini ceritanya tentang tentang kriminal drama juga. Tapi dia dua dunia. Tapi di sini dunia paralelnya itu mungkin rada beda sama The King. Orangnya sama tapi job atau nama atau apa statusnya mungkin berbeda, tapi di sini itu sama, nama orangnya sama, statusnya sama, kejadiannya sama. Cuman menariknya di dua dunia itu sama nih, sama orang, sama pekerjaan, sama status, sama keluarga, semuanya sama. Bedainnya nasib. Karena waktu dimulai ada satu kejadian, dimulai perbedaan nasib mereka berbeda itu karena pilihan mereka. Jadi yang satu milih untuk pergi ke arah kanan, yang satu milih pergi ke arah kiri, sehingga masa depannya otomatis berbeda dong. Nah, di situ menceritakan itu, tapi satu sisi mereka akan bertemu di satu dunia paralel itu untuk mencari seseorang yang mereka cari, karena kasus pembunuhan yang terjadi dalam drama ini itu dimulai dari dunia paralel. Begitu guys. Jadi kalau kalian penasaran, kalian coba aja ditonton, karena kalau dunia paralel kan agak susah banget buat dicerna kalau misalnya itu. Jadi kalian coba aja deh. Ini bener bagus sih. Itu diperanin sama Yoon Si Yoon sama Kyung So Jin. Itu 12 episode doang di OCN. Pas kalian udah nonton, kalian pasti akan belajar kayak gimana arti sebenarnya cara seseorang mencintai seseorang itu dengan cara yang lain. Walau sebenarnya dia melakukan itu demi orang yang dicintai, tapi itu sebuah kejahatan gitu guys, kayak gitu. Tapi terharu banget sih dramanya. Sisi positifnya, bukan sisi positif, pelajaran yang harus kita ambil untuk kedepannya mungkin kalau nonton drama itu. Pertama, gimana sebenarnya cara mencintai seseorang itu dengan benar. Kalau misalnya kita memang benar-benar mencintai seseorang itu, nggak mungkin kita biarin dia melakukan kejahatan. Melindungi seseorang dari kejahatan itu nggak baik juga. Di situ lebih kayak gitu sih sebenarnya diceritain. Tapi sebenarnya itu nggak benar kan? Menurut kalian gimana? Kalau benar-benar kita mencintai atau melindungi seseorang, sebenarnya kita nggak melindungi dia, membiarkan dia masuk dalam kejahatan, ya nggak sih? Jadi ya itu sih. Jadi kita ambil, oh berarti kita harus gimana? Baik nggak sih itu? Menurut kalian? Coba aja ditonton. Oke, yang ketiga itu ada chip in. Chip in itu kalau dalam Inggris apa ya? Kayak ikut menyumbang, bener gak sih? Kalau dalam bahasa Korea judulnya Sip Shilpan. Itu jam 10 artinya, Sip Shilpan. Chip in ini tuh dramanya cuma 12 episode, terus ditayang di MBC. Karena sekarang tuh MBC tuh lagi ngekat episode dramanya, bahkan ngekat jam terbang dramanya gitu loh. Jadi MBC, bukan cuma MBC, kalau misalnya kalian baca artikel ada MBC, SBS, KBS, mereka tuh lagi memangkas jumlah drama yang bakal tayang di stasiun TV mereka, atau nggak jumlah episode mungkin. Dan ini MBC tuh udah mulai sedikit-sedikit jumlah episode dramanya. Padahal kalau dari aku suka nonton drama MBC sih. Menurut aku bagus-bagus. Nah, Chip ini tuh cuma 12 episode tayang di MBC. Bukan 12, 8 episode tayang di MBC. Diperankan oleh Kim Hye Jun sebagai Yubina sama Oh Nara. Banyak sih pemerannya, karena Chip ini tuh ceritanya kayak satu keluarga. Jadi kepala keluarganya itu profesor seniman, dia punya banyak harta sebagai, kalian tahu pelukis, seniman pasti kaya raya, punya banyak aset. Nah, mereka satu keluarga ini memperebutkan warisan si profesor ini, si kepala keluarga ini. Nah, tiba-tiba ini kriminal juga sih sebenarnya dramanya.
tiba-tiba si profesor ini mati. Nah, kematiannya itu misteri kan bagi satu keluarganya. Tapi sebenarnya kematian itu sudah direncanakan oleh salah satu anggota keluarganya. Jadi sebenarnya yang membunuh juga yang ngerencanain satu anggota keluarganya, tapi yang membunuh tanpa sadar dan tanpa tidak disengaja semua anggotanya. Nah, selama 8 episode itu diceritain proses terjadinya pembunuhan itu. Jadi pas kalian nonton episode pertama itu pasti kayak narasi jadinya. Kayak mereka nyeritain kejadian yang terjadi pada hari pembunuhan itu. Jadi buat kalian juga yang lagi gabut terus lagi bingung mau nonton drama apa, boleh ditonton 3 drama ini. Terus kalau menurut kalian masih panjang nih 16-12 episode, kalian nonton aja, chip in 8 episode doang dan bagus juga ceritanya. Ratingnya lumayan kecil, tapi bagus. Kalau aku tuh nonton drama nggak pernah ngeliat rating bagus atau lagi musiman atau dia lagi fenomenal, enggak. Setiap drama yang tayang pada musim itu, kalau menurut aku sesuai sama selera aku pasti nonton semuanya. Aku seharian seminggu aku bisa nonton 6 drama ongoing, karena aku anak ongoing sih. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian juga yang lagi nyari drama-drama yang mau kalian tonton. Ini aku akan kasih rekomendasiin 3 drama ini yang punya cerita yang bagus, alur yang bagus, dan juga kalian bisa belajar dan ambil hal-hal positif dari 3 drama ini. Oke Rumis, itu aja video aku kali ini. Jadi kalau misalnya kalian punya masukan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Aku mau buat video apa. Semoga kedepannya aku juga bisa buat video yang lebih baik lagi dari ini, mungkin lebih bermanfaat. Aku bikin video apa atau informasi buat Korea yang kalian penasaran dan kalian pengen aku bahas di channel ini, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Nah, oke deh Rumis, thank you for watching, dan jangan lupa di like, di komen, terus di subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Annyeong, dadah!